أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سادر في طريق الحق يا جند الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Yang kenikmatan itu wajib kita syukuri. Kalau kita mensyukuri, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, berbicara sunnah tidak jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah sunnah memanah. Memanah memang banyak yang ditinggalkan sunnah itu di waktu-waktu ini. Akan tetapi alhamdulillah banyak kaum muslimin sendiri sadar bahwa sunnah itu sendiri adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini mulai bangkit, mulai terasa gaung sunnah memanah itu sendiri yang beredar di kalangan ikhwan sendiri, alhamdulillah. Berbicara masalah sunnah, telah disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa an Abdillahi Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'iddu lahum mastata'tum alal quwwah fa innal quwwata ramyu fa innal quwwata ramyu fa innal quwwata ramyu. Jadi persiapkanlah kekuatan yang kamu sanggupi yang dapat menggentarkan musuh-musuh mereka. Para imam sepakat bahwa kekuatan itu adalah memanah, kekuatan itu adalah memanah, dan kekuatan itu adalah memanah. Sampai disebutkan sampai 3 kali. Dan insya Allah di sini akan kami perkenalkan bahwa sunnah memanah adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu sudah barang tentu kita akan sedikit mempelajari apa-apa yang perlu dipersiapkan bagi seorang yang mau belajar memanah di waktu permulaan atau di awal-awal kita mempelajari memanah itu sendiri. Yang pertama adalah teknik dasar memanah, terdiri dari 4 atau 5, yaitu cara memegang busur, kemudian penguncian, ya, kemudian ada bidikan, kemudian melepas atau itlak. Kemudian ada lagi 12 tambahan yang perlu diketahui berkaitan dengan alat-alat yang kita gunakan nanti untuk memanah. Kemudian busur itu sendiri harus tahu, ya. Kemudian anak panah itu sendiri, besarnya tarikan, kekuatan tarikan atau LBS. Kemudian beberapa yang tidak kalah penting adalah adab-adab memanah itu sendiri. Karena kita tahu bahwa memanah adalah satu majelis yang disejajarkan dengan thalabul ilmi. Jadi tidak sembarangan kita belajar memanah, kita dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tentu memanah itu adalah suatu ibadah, dianjurkan untuk kita tetap selalu membaca bismillah, kemudian mengambil air wudhu dan menjaga keutamaan wudhu itu sendiri atau tidak batal. Kemudian kita diharapkan tenang ketika kita berada di lapangan memanah atau tempat latihan memanah. Karena kita tahu bahwa majelis limayah atau majelis memanah adalah satu majelis yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada keberkahan sendiri. Kemudian kita juga tidak boleh sembarangan memainkan anak panah itu sendiri yang sekiranya membahayakan teman-teman kita yang berlatihan di situ, karena malaikat akan melaknat sampai dengan anak panah itu diturunkan dari apa yang membahayakan tadi. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian yang tidak kalah penting dalam kita mempelajari ilmu memanah adalah rukun memanah itu sendiri. Di rukun memanah ada 4, yaitu ketepatan, kecepatan, kekuatan,
dan kewaspadaan. Keempat, rukun memanah itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang pemanah kalau dia ingin menjadi seorang pemanah yang begitu baik, pemanah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Katakanlah seorang pemanah bisa memanah dengan tepat kepada sasaran yang kita tembak, akan tetapi anak panah itu tidak bisa menancap. Itu artinya bahwa kekuatan dituntut untuk melengkapi rukun memanah itu sendiri. Kemudian seandainya terkumpul antara ketepatan, kekuatan, dan kewaspadaan, itu pun belum tentu sempurna sebagai seorang pemanah untuk bisa dijadikan seorang pemanah yang begitu baik yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena untuk melengkapi semua itu adalah kecepatan. Kita tahu bahwa kecepatan juga penting dalam hal memanah, karena kita kalau tidak bisa melengkapinya, kita akan menjadi rugi sendiri karena musuh-musuh akan lebih cepat sendiri melumpuhkan kita sendiri. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian di samping itu juga yang perlu kita adakan adalah kesabaran dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dari belajar memanah itu sendiri butuh kesabaran, dalam artian sabar dalam waktu, dalam sabar dalam cuaca yang mungkin sedang panas atau hujan, kemudian jauhnya tempat latihan, panjangnya ilmu yang mempelajari memanah itu sendiri, itu adalah satu keharusan yang kita harus dilakukan untuk menjadi seorang pemanah yang handal atau pemanah yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah sudah barang tentu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu sendiri adalah memanah, dan memanah adalah sebagian dari ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lazimi, apa yang kita kerjakan di lingkungan kita sendiri mungkin atau di lingkungan teman-teman, mudah-mudahan kita digolongkan dalam ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa Inspira yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk melengkapi waktu yang kita pelajari pagi ini, baiklah akan kami berikan, yaitu fadilah memanah itu sendiri. Allah akan menjamin kepada seorang pemanah 3 keutamaan di dunia. Yang pertama adalah Allah akan memuliakan seorang yang belajar memanah. Kemudian yang kedua adalah Allah akan memandang wibawa para pemanah itu di mata-mata musuh mereka. Kemudian harta, benda yang kamu belanjakan untuk membeli alat-alat panah, insya Allah akan kembali kepada kita, disejajarkan dengan sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia di sisi Allah karena kita sudah mau menghidupkan sunnah memanah yang hampir-hampir tenggelam, tidak bangkit atau tidak ada di akhir-akhir ini. Untuk itu sangat mulia sekali orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah memanah di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Kemudian wibawa di mata musuh. Seorang pemanah juga akan menjadi perhitungan bagi musuh karena dia memiliki seorang kemampuan yang dapat menggentarkan musuh-musuh mereka. Kemudian yang ketiga, harta atau benda yang dibelanjakan kepada alat-alat panahan, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bernilai sedekah. Sahabat Inspira yang kami rahmati dan dirahmati Allah Ta'ala, inilah sedikit mukadimah atau perkenalan dalam hal rimayah atau sunnah memanah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tempat-tempat lain dengan pembahasan-pembahasan lain, dan insya Allah kita akan selalu eksis ya. Salam memanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.